Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 8 yang Ibu kasihi? Puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baiklah, di semester yang pertama ini kita akan mulai dengan materi hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu 1. Mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menjelaskan hidup beriman dan memelihara iman. Yang ketiga, memahami iman dan percaya dengan belajar dari pengalaman dari tokoh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang keempat, menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman. Yang kelima, mendeskripsikan implikasi iman dan percaya dalam kehidupan siswa berupa kesan dan pesan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan telah berikan kami napas hidup, dan saat ini Tuhan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam materi hidup beriman. Bukakan mata hati dan pikiran kami agar apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai pembelajaran kami. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingatkan bagi seluruh siswa, silakan siapkan alat tulis kalian, buku catatan, buku tugas, dan Alkitab. Sekarang, mari membaca bahan literasi Alkitab yang terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Kita masuk pada pembelajaran kita yang pertama tentang definisi iman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan kata percaya. Kata pengharapan juga tidak lepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Adapun sifat iman, aktif. Artinya aktif adalah kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman itu sudah mati. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya berarti melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Berarti iman itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman dan percaya. Menurut Niftrick dan Bonat, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan percaya yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang percaya kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kita bisa melihat dan belajar dari tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, Nuh dan Abraham, yang telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka, dan mereka terus memelihara iman. Bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 7-9. Adapun tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayai. Mereka merasakan kedekatannya. Mereka membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan dan komunikasi dengannya secara teratur. Hubungan dengan Tuhan dibangun berdasarkan atas pengenalan, kedekatan, serta pengetahuan akan Tuhan yang melibatkan seluruh diri, baik hati nurani maupun akal budi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nuh dan Abraham. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, Nuh merupakan salah satu tokoh fenomenal di zamannya. Apa yang dilakukan ketika mulai ia mengerjakan bahtera sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan dialaminya tidak mudah untuk dihadapi. Namun ia percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk kota pada saat itu. Dalam bahtera dan turun 40 hari lamanya, sehingga semua bumi tergenang air. Tidak ada satu manusia pun selain Nuh dan keluarganya pada saat itu yang selamat. Keselamatan yang Nuh terima dengan keluarganya buah dari ketaatan imannya kepada perintah Allah. Ini yang kita bisa pelajari dari Nuh. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh
keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Tokoh Alkitab berikutnya adalah Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Demikian Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Ia hanya mengandalkan janji Allah dan ia tetap memegang teguh janji tersebut. Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dengan sanak keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya untuk menjalani perintah Tuhan. Berbagai rintangan dan kesulitan ia hadapi. Puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban baginya. Anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama ia menantikannya. Namun karena ketaatannya, ia pun tetap memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Buah dari ketaatannya, Allah meluputkan Ishak dan menggantikan Ishak dengan hewan korban. Melalui ujian ini, Abraham disebut bapa segala orang beriman. Bisa dibaca dengan lengkap ceritanya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-14. Mari silakan saksikan video klip berikut ini. Abraham tinggal di Haran.
Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Hah? Hah? Pergilah kemana kuperintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Kita tadi telah belajar dari tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang iman Nuh dan Abraham. Sekarang kita belajar dari kisah
tentang pengalaman iman di dalam kisah di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama adalah perempuan Kanaan. Di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Apa yang terjadi di situ? Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik dari cerita ini adalah Yesus tidak memperdulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Perempuan itu terus berlari mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hati, tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Kemudian kita belajar dari Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bisa dibaca di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11 atau di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Apa yang terjadi di sini? Hamba seorang perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hambanya. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia memutuskan untuk mengutus beberapa orang suruhan untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun pada akhirnya mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru yang menarik di sini adalah perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Sehingga ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikian Yesus memuji iman perwira Kapernaum itu dan menyembuhkan hamba yang sakit itu. Dari dua cerita ini, apa yang dapat kita ambil? Kita lihat slide berikutnya. Jadi yang dapat kita pelajari dari cerita di dalam Perjanjian Baru adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman itu sudah mati. Sekarang, silakan kerjakan tugas berikut di buku latihan ya. Berdasarkan 4 cerita Alkitab di atas tadi, berikan komentarmu. Komentar yang pertama adalah, dari 4 buah cerita tersebut, manakah yang dapat menggambarkan sikap iman dan percaya kepada Allah? Yang kedua, manakah yang dapat menggambarkan bahwa iman orang percaya dibangun berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan orang percaya? Yang ketiga, pada suatu ketika kamu akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kamu kurang menggunakan waktu belajar dengan baik. Ketika hari ujian tiba, tinggal 1-2 hari, kamu khawatir memperoleh nilai jelek. Kamu sadar bahwa persiapan untuk mengikuti ujian amat kurang. Dalam perasaan ketakutan ini, kamu berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan berharap kepada Tuhan akan menolong, memberikan nilai yang baik kepadamu. Kamu juga pasti akan mempersiapkan
kemungkinan ya kertas contekan untuk berjaga-jaga. Dan jika situasi memungkinkan, kamu akan melakukan kegiatan menyontek. Nah, sekarang apakah sikap kamu dapat dikatakan sebagai sikap orang beriman? Jelaskan mengapa demikian. Memelihara iman. Menurut Rasul Paulus, untuk mempertahankan dan memelihara iman, yaitu dengan cara berdoa. Namun juga bisa dilakukan dengan bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah. Memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Dengan berdoa setiap waktu, dengan permohonan yang tidak putus-putus, artinya manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Melalui doa, orang beriman bisa datang lebih dekat kepada Tuhan. Doa menjaga relasi orang beriman dengan Allah menjadi semakin akrab, sehingga Allah semakin dikenal. Dengan doa, kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 dan Efesus pasal 6 ayat 13-18. Ciri-ciri orang yang memelihara iman yang pertama adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi. Kita bisa belajar dari tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki iman walaupun mereka hidup dalam pembuangan. Yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mereka mengambil sikap. Karena iman mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan segala kemewahannya. Karena iman, mereka juga tetap lebih segar dan bugar dengan santapan yang sederhana. Itulah praktik peran iman mereka, yaitu memposisikan diri di tengah krisis. Mereka tidak mau menyembah patung berhala, meskipun raja menghukum berat bagi orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Sebagai akibatnya dari ketaatan kepada Tuhan, akhirnya apa? Mereka dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala. Namun Tuhan meluputkan mereka dari perapian yang menyala tersebut, sehingga mereka selamat dan tidak terbakar. Lalu raja akhirnya takluk kepada Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial di masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah hidup atau lingkungan yang pluralistik, kurang lebih mirip dengan Indonesia yang majemuk. Namun apa yang kita bisa belajar dari mereka? Daniel dan teman-temannya tetap beriman kepada Tuhan dan tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial di masyarakat. Salah satu contohnya adalah Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberikan salam kepada raja. Bahkan ketika ia namanya harus diganti menjadi Babel, dia tidak merasa keberatan. Yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Dapatkah kamu menyebut keterbatasanmu? Dan biasanya karena keterbatasan itu justru manusia akan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan percaya bahwa Tuhan tidak menjadikan keterbatasan itu membuat manusia menjadi pasif. Justru dengan keterbatasan itu membuat manusia itu menjadi aktif. Untuk apa? Termotivasi, belajar dan bekerja dengan giat. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruk dari peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan.
orang beriman menerima sebagai peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, seraya mengakui itu adalah kedaulatan Tuhan. Hal ini beda dengan sikap yang pasrah atau fatalistik. Orang beriman akan berupaya mengatasi tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, namun sambil berupaya tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang tugas kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan perasaan atau kesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini. 2. Bagaimana cara kamu memelihara iman? 3. Apakah kamu melihat orang tua kamu memelihara imannya? Bagaimana cara mereka melakukannya? 4. Tuliskan kesaksian pribadi tentang pengalaman imanmu. Silakan dikerjakan di buku tugas dan ditulis rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dari semua kegiatan yang kita sudah lakukan, dapat disimpulkan bahwa bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang diyakini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu harus percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya, bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam kehidupan kamu. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya kepada Tuhan. Untuk itu, kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab dan mempraktikkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih juga Engkau telah membukakan mata hati dan pikiran kami melalui pembelajaran hari ini. Bantu kami agar terus memelihara iman kami kepadamu, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai remaja, kami menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Karena itu, kami mohon agar Tuhan menguatkan iman kami, agar kami mampu memelihara iman kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Berkati kami senantiasa, jaga sertai hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan kami akhiri pembelajaran kami. Haleluya. Amin. Baiklah, pembelajaran kita selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.